Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Pendapatan Nasional. Sebelum kami memaparkan materi yang akan kami bawakan, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yang mana saya sendiri Nur Fitriani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mia Kesia Saragi. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Nama saya Ratna Elizabeth Huta Barat. Nama saya Narkowenti Manik. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Nurul Anissa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari investasi. Contoh dari investasi adalah deposito, saham, asuransi. Bentuk contoh investasi adalah pembelian tanah, pembelian emas, dan hubungan bisnis lainnya. Fungsi investasi juga terdiri dari memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Proses atau tahapan awal dari pengadaan barang dan jasa dibutuhkan untuk kelangsungan hidup masyarakat di masa mendatang melalui dengan investasi. Jadi fungsi investasi meningkatkan kekayaan atau aset yang sudah Anda miliki. Misalnya Anda membeli bangunan untuk dijual di masa depan. Saat Anda jual, harganya itu sudah naik berkali lipat dari harga yang Anda beli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian dengan kebijakan fiskal. Perusahaan memperoleh faktor-faktor produksi berupa SDA, SDM, modal, dan skill dari sektor rumah tangga untuk kemudian melakukan proses-proses produksi dan menghasilkan barang dan jasa yang dipergunakan untuk sektor rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari dengan cara pembelian dari perusahaan. Penghasilan yang diterima perusahaan dan penjualan barang dan jasa dipakai untuk membiayai sewa, membayar gaji buruh, dan memperoleh laba. Akhirnya, dari sektor perusahaan rumah tangga akan memperoleh aliran pendapatan berupa gaji, sewa, bunga, dan untung. Setiap periode tentunya, misalnya setahun sekali, akan melaporkan hasil kinerjanya kepada masyarakat dan dalam bentuk laporan keuangan. Apabila perusahaan memperoleh laba, maka para investor berhak untuk meminta pembagian hasil dari laba tersebut yang disebut dividen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor atau yang biasa disebut dengan sistem perekonomian sederhana adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dari perekonomian dua sektor ini, pendapatannya didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Adapun ciri-ciri pendapatan dua sektor yaitu: 1. Sektor perusahaan mendapatkan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. 2. Sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung di dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Yang selanjutnya ialah fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Adapun penentu-penentu lain konsumsi tabungan ialah: yang pertama, kekayaan yang telah terkumpul, 2. Suku bunga, 3. Sikap berhemat, yang keempat, keadaan perekonomian, yang kelima, distribusi pendapatan, dan yang keenam, tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai angka pengganda atau multiplier pada pengeluaran. Jadi dikutip dari buku ekonomi matematika yang telah ditulis oleh Bapak Makmur dan Bapak Andi Afrizal, bahwasanya angka pengganda atau multiplier itu adalah bilangan yang menjelaskan tentang tambahan pendapatan nasional akibat variabel-variabel tertentu, misalnya investasi ataupun
pengeluaran ekonomi dalam perekonomian. Kedua, seorang ekonom yang bernama Keynes menyebutkan bahwa angka pengganda ini digunakan sebagai penggambaran dari penambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan dari variabel-variabel tertentu. Atau angka pengganda ini juga dapat diartikan sebagai suatu perbandingan jumlah pertambahan ataupun pengurangan dalam pendapatan nasional dan jumlah pertambahan dan pengurangan agregat pendapatan nasional itu sendiri. Angka pengganda ini dilakukan karena adanya tujuan. Jadi ada beberapa tujuan adanya kegiatan angka pengganda atau multiplier ini. Yang pertama adalah mengidentifikasikan besarnya perubahan pendapatan yang disebabkan oleh variabel-variabel pengeluaran, misalnya konsumsi ataupun investasi. Yang kedua adalah mengetahui apakah terjadi beberapa kesenjangan dalam suatu sistem perekonomian. Kesenjangan tersebut dapat berupa inflasi ataupun deflasi. Yang ketiga adalah menjadi pedoman atau rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi suatu negara. Adapun beberapa jenis-jenis dari multiplier ini. Yang pertama adalah output multiplier. Output berarti dia luar. Output multiplier ini adalah teknik analisis untuk mengukur jumlah output pendapatan nasional berdasarkan bagian dari peningkatan pengeluaran, berarti uang keluarnya itu. Yang kedua adalah income multiplier. Income berarti masuk gitu. Teknik perhitungan yang digunakan untuk mengukur tambahan pendapatan, misalkan upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan. Ketiga adalah employment multiplier. Employment multiplier ini teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk mengukur salah satu dari total jumlah pendapatan pekerjaan pada sektor-sektor tertentu. Yang keempat adalah government revenue multiplier. Ini mengukur pengaruh dar pendapatan pemerintah dari berbagai sumber. Yang kelima adalah gross value add multiplier. Cara perhitungan yang didasari oleh balas jasa terhadap faktor produksi tercipta karena adanya kegiatan produksi. Jadi, angka pengganda atau multiplier itu bisa dihitung secara matematis dengan rumus yang telah ditentukan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang B. Ekonomi terbuka pada sistem ekonomi konvensional. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Adapun yang tergolong di dalam 4 sektor ekonomi tersebut adalah yang pertama, sektor rumah tangga, sektor perusahaan, 3, sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis, dan yang terakhir adalah sektor dunia internasional atau luar negeri. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonomi dibedakan kepada 4 golongan, yaitu yang pertama sektor rumah tangga, yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang keempat sektor luar negeri. Dalam istilah lain, perekonomian 4 sektor disebut dengan perekonomian terbuka. Hal itu karena dalam kegiatannya melibatkan transaksi dengan luar negeri. Baiklah, sekian dari presentasi yang kami bawakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.